Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabatku, para pencinta Al-Quran dimanapun berada yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah pada hari ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus belajar ngaji. Dan kali ini kita belajar di Peraga Tilawati 5 di halaman 16. Sahabat-sahabatku sekalian, kali ini kita coba memperhatikan pada akhir kalimat terlihat ada tanda sukun, ya, di mana pada saat kita membunyikan tanda sukun ini kita harus menahan sejenak. Nah, karena apa? Karena ada waqaf yang berada di sebelahnya untuk kita berhenti. Bagaimana cara menggunakan atau bagaimana cara membunyikan pada saat ta yang berbaris sukun, sementara pada ujungnya berjumpa dengan ha yang harus juga disukunkan. Begitu juga pada baris yang kedua dan seterusnya. Mari kita perhatikan. Membunyikan akhir kalimat ketika waqaf, tetapi huruf sebelumnya bersukun, maka seperti yang saya katakan tadi harus ditahan sejenak, dan menahannya agak lunak atau lembut. Jadi cara menyebutkannya adalah wal fath. Lembut sekali, hanya terdengar, tapi terkadang yang mendengarkannya adalah kita sendiri yang membaca. Orang lain tidak terdengar. Tetapi kita harus menyebutkan suara ha ini dengan lembut dan lunak. Perhatikan sekali lagi, saya akan ulang. Wal fath, ya, wal fath. Jadi suara ha-nya terdengar lunak sekali, sehingga akhirnya terasa seperti huruf ta yang bersukun, padahal huruf ha yang di ujung kita ikut sukunkan juga. Nah, jadi begitu caranya. Kemudian baris yang kedua tertulis di sini min ilmin. Bagaimana cara kita mewakafkan pada saat huruf mim berada di ujung? Nah, maka huruf mim juga dalam posisi yang disukunkan. Berarti ada dua sukun di sini yang harus kita bunyikan. Huruf lam yang bersukun, huruf mim yang juga bersukun. Kenapa? Karena ada tanda wakaf. Jadi kita membunyikannya adalah min ilm. Jadi suara mim membentuk di dalam lisan kita, tetapi tidak kita ucapkan suara mimnya, tapi kita yang mengerti, yang memahami bahwa huruf akhir adalah huruf mim, sehingga membunyinya sangat lunak sekali. Min ilm. Saya ulangi, min ilm yang di atas tadi, wal fath, ya, min ilm. Nah, seperti itu. Kemudian baris yang ketiga tertulis minal qatli. Nah, bagaimana pula ini cara membunyikannya? Caranya adalah tetap seperti yang tadi, lunak membunyikannya, dan kita juga harus membentuk suara huruf lam, tetapi nyaris tidak terdengar. Minal qat. Huruf lamnya atau huruf L-nya dalam bahasa Indonesia sudah membentuk di dalam rongga mulut kita, tetapi tidak diperdengarkan, sehingga seolah-olah yang terdengar adalah suara ta. Minal qat. Seperti itu. Bagaimana selanjutnya pada baris berikutnya? Fi sya'nin. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, sama halnya dengan yang di atas. Caranya adalah kita sukunkan sa-nya, suara nunnya kita perdengarkan atau kita bentuk di dalam lidah kita seolah-olah hampir atau nyaris tidak terdengar. Fi sya'n. Jadi suara nunnya adalah suara yang dibentuk di dalam rongga mulut yang nyaris tidak terdengar. Saya ulangi sekali lagi. Fi sya'n. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pada baris berikutnya tertulis wastaghfirhu. Nah, cara membunyikannya adalah wastaghfir. Suara firnya tetap dibunyikan, tetapi suara hanya tetap menunggu di ujung lisan kita dengan membentuk tanda atau bunyi ha, tapi nyaris tidak terdengar.
wastaghfir. Fir. Nah, yang terdengar adalah fir, tetapi suara hanya kita bentuk sehingga membunyi wastaghfir. Fir. Nah, seperti itu. Kemudian pada berikutnya Lailatul Qadri. Nah, bagaimana bunyinya? Nah, bunyinya adalah fi lailatil qadr. Qadr. Suara dalnya disukunkan, tapi suara ro-nya kita bentuk di dalam rongga mulut kita sehingga membunyikannya menjadi lailatul qadr. Qadr. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya begitu juga dengan mato. Nah, di sini ada qalqalah, ya, bunyinya mato. La'il fajr. Fajr. Bunyinya adalah fajr, tapi ada huruf ro, sehingga huruf ro juga ingin kita bentuk di dalam lisan kita sehingga bunyinya fajr. Nah, seperti itu. Baik, mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan membaca lengkap pada Peragat Tilawati 5 di halaman 16 berikut ini dengan ucapan ta'awuz terlebih dahulu. Silakan sama-sama sahabat-sahabatku. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ma lahum bidzalika min 'ilm wal fitnatu ashaddu minal qatl kulla yawmin huwa fi sya'n fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir inna anzalnahu fi lailatul qadr salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, alhamdulillah sahabat-sahabatku sekalian, telah kita membacakan atau bunyikan akhir kalimat ketika waqaf, tetapi sebelumnya dalam keadaan hurufnya bersukun, maka cara membacanya adalah dengan menahan sejenak, dengan lunak atau dengan lembut. Nah, demikian mudah-mudahan semakin bertambah kemampuan kita di dalam mempelajari ayat-ayat Al-Quranul Karim melalui Peragat Tilawati 5 ini. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.